PKM. Nah, ini penting nih PKM ini. Bentar. Ini sudah, apakah sudah tampil? Bu Siti, apakah sudah tampil? Belum, Pak. Belum. Ya, Belum. kita ulangi. Siap. Oke. Apakah sudah tampil? Adik-adik, saya nanti apa namanya agak ketat begitu ya adik-adik ya, agak ketat. Nah, sudah Pak, siap Pak. Untuk mengatakan ketat, saya pengen tahu dulu yang hadir di sini. Di sini ada 164. Nah, yang mengaku hadir, termasuk saya jadi 166 sekarang. Ya. Ini, saya pengen tahu coba sekarang yang menyimak saya, yang hadir melihat saya, mendengarkan saya, sekarang raise hand. Saya pengen tahu. Semuanya yang hadir, entah itu mahasiswa, entah itu dosen, siapapun saya pengen tahu. Coba. Jadi kalau raise hand ada kehidupan Pak Wahyu ya? Betul, betul. Dari 166 sekarang sudah ada 62, 67, 68, coba saya pengen tahu. Oke. Dan saya nanti akan beberapa kali tanya seperti ini. Jadi sama seperti di kelas, Dr. Sianto. Pak Masdi, mana masih hidup apa enggak begitu ya bahasanya ya. Oke. Nah, ini ada 93, 94. Ada lagi? Ya, saya kasih waktu lagi. Yuk, terus 95, 6, berhenti di 95. Wah, 96. Oke. Berarti kira-kira ada 66 sekarang yang gaib. Nah, wis. Habis ya. Ada 60-an yang gaib sekarang, tidak hadir. Nah, ini kalau pesan saya nih kepada panitia, silahkan di screenshot yang bagian bawah. Panitia cek di partisipan, screenshot digeser paling bawah. Kalau tangannya nggak raise hand, artinya orangnya nggak ada. Jangan dikasih sertifikat kalau mau dikasih sertifikat. Itu. Kalau 3 kali nggak dapat, nggak tampil, berarti memang orangnya nggak ada. Hanya absen Zoom saja. Wes, ketahuan sekarang. Ya, hadis. Oke. Wah, nambah. Nah, setelah di ngomongin itu nambah jadi 112. Ya. Yeah. Pokoknya silakan panitia. Terus satu lagi, ya sudah ya. Nah, mantap nih, mantap. Jadi nambah sekarang. Oke, adik-adik semua, tolong siapa namanya host ataupun yang menjadi co-host selain saya mungkin bisa dibantu menurunkan teman-temannya. Nah, silakan menurunkan tangannya teman-temannya. Silakan. Nah, kalau enggak ya saya saja deh. Saya mana? Oh, enggak ada, saya enggak bisa. Silakan diturunkan tangannya semuanya gitu ya. Oke, bisa dari host saja atau hostnya bisa ditambahin selain siapa? Ada Itham, mungkin ditambahin siapa co-hostnya biar bantu menurunkan tangannya. Oke, adik-adik semua perlu diketahui apa itu program PKM. Tapi saya mau kasih tahu agak cepat. Saya akan geser mundur lebih sedikit banget. Ini penting banget saya sampaikan untuk IPWI Jakarta. IPWI Jakarta itu kampus penuh prestasi adik-adik. Jadi Anda jangan takut. Nah, tapi adik-adik perlu diketahui kompetisi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemdikbud itu nasionalnya ada 28 program, internasionalnya ada 8 program adik-adik. Wah, banyak banget. Jadi nggak sedikit. Oke, ini ada yang bocor, mohon bisa di nah, silakan dimatikan, ada yang bocor. Oke ya, saya ulangi ya adik-adik, jadi selain tadi PKM, PKM itu di dalamnya saja. Jadi di kementerian itu ada 28 program nasional dan ada 8 program internasional. Nah, di IPWI Jakarta saya lihat masih beberapa program yang diikuti. Nah, ini nanti, ini sekalian nih PR di bidang kemahasiswaan gitu ya, atau yang berurusan dengan kemahasiswaan, silahkan dilihat nih, dari 28 program ini mana yang bisa diikuti, mana yang bisa menang dan sebagainya. Ini kompetisinya adik-adik. Ada kompetisi matematika, ya. Di sini tidak harus dari prodi matematika, bebas. Kompetisi bahasa Inggris, debat mahasiswa, Pilmapres. Nah, saya juga salah satu juri Pilmapres. Nah, baru ada PKM-nya, ada robot terbang, mahasiswa TIK. Dilihat mana yang bisa diikuti oleh IPWI Jakarta, gitu ya.
jembatan, bangunan. Nah, ini ada KBMI, kemudian ada Expo KMI, kemarin ada ASMI, kemudian ada olahraga, ini harusnya ada nih, ada MTQ, paduan suara, kemudian Peksiminas gitu ya, film, ini bisa diikuti, lomba inovasi digital, dan seterusnya. Ya, ini ada macam-macam programnya. Nah, tapi nomor 26 nih, Bu Siti udah ikut belum, Bu Siti? Kompetisi KBMK, Bu Siti? KBM, ya sudah kemarin ikut Bapak. KBMK ya? Ya, tahun kemarin ikut, tapi tidak Oke, lolos. belum ya? Oke, nggak apa-apa. Yang penting udah tahu dulu, oh Ya. ternyata begini loh ternyata gitu ya. Ya. KBMK itu memang dikhususkan kepada mahasiswa manajemen. Nah, harusnya sekolah tinggi ilmu ekonomi harusnya ini lolos gitu ya. Dan kemudian ada lagi yang bangsa PHP 2D dan lain-lain, itu silahkan diikuti. Dan ini adalah program yang internasional, ya, dibuat bahasa Inggris, ya, matematika, olahraga. Mungkin dari sini yang bisa diikuti olahraga. Jadi olahraga semua. Ini olahraga, kemudian Sukmalindo ini juga olahraga. Ini mungkin bisa diikuti. Oke, ini adik-adik ya, perlu diketahui. Next, sekarang saya mau sampaikan apa itu PKM. Nah, karena tadi saya ubah caranya. Jadi PKM sekarang yang ingin saya sampaikan di IPI Jakarta beda dengan yang dulu. Kalau dulu saya mengatakan sebagus apapun ide atau gagasan, kalau tulisannya salah, salah. Nah, saya lihat di IPI Jakarta ini sudah bagus. Ya, sudah ada yang lolos. Berarti tulisannya yang bagus sudah tahu polanya. Nah, sekarang saya akan konsen bagaimana menentukan gagasan yang bagus. Nah, gitu ceritanya. Terus khusus mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, saya tidak menyarankan semua ikut di PKM. Jadi PKM 8 itu nggak semua ikut. Ya, nggak usah kalau memang menyulitkan, effortnya terlalu banyak. Jadi kita fokus saja. Itu. Nah, adik-adik saya sedikit ya, sasarannya kenapa PKM, biar adik-adik tahu. Jadi adik-adik, nanti itu adik-adik kalau sudah lulus, itu kan harapannya apa? Diterima di masyarakat. Kenapa? Adik-adik ini orang-orang yang selalu berkarakter positif nanti. Yang ulet, peduli sama lingkungan, peduli sama masyarakat. Jadi peduli masyarakat, peduli kalau ngelihat ada got mampet, peduli. Jadi di lingkungan itu kita melihat, oh ternyata ada masalah gini. Terus apa kira-kira solusinya? Jadi kita itu dengan adik-adik ikut PKM, adik-adik itu diajarkan untuk peduli tentang hal-hal itu semua. Gitu ya. Adik-adik diajak, kita ini ada di masyarakat loh, ayo kita sama-sama di masyarakat, kita hidup damai di masyarakat, kita bantu ekonomi, meningkatkan ekonomi masyarakat. Begitu ceritanya adik-adik. Kita ajarkan di situ adik-adik kerjasama, berkolaborasi dengan pemerintah, dengan sekolah, dengan panti-panti, gitu ya, dengan wirausaha, dengan banyak tempat, dengan banyak hal. Adik-adik jadi berani ngomong, jadi berani bertanya, jadi berani memberikan solusi, dan sebagainya. Termasuk kalau adik-adik punya saudara yang punya usaha, usahanya ternyata perlu bantuan yang ini, adik-adik bisa bantu, maka pelaporan keuangannya, bagaimana bantu membuat misalnya desain untuk packagingnya, dan sebagainya, yang kayak gitu-gitu. Jadi adik-adik ini bisa berguna di masyarakat. Nah, itu kata kuncinya. Jadi selain kita bagus, kita positif, dan adik-adik berguna di masyarakat, dan orang-orang yang di masyarakat akan melihat adik-adik semua. Itu. Harapannya adik-adik bisa menuntun masyarakat ke arah kehidupan yang lebih mandiri. Mereka sehat, mereka aktif dan berdaya, mereka bisa hidup, bisa berdiri di kakinya mereka sendiri. Dan itu PR-nya kita semua. Nah, kalau kita semua berpikirnya sama, begini gitu ya, semua orang yang ada di sini berpikirnya sama, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masyarakat kita itu hidupnya tadi sehat, aktif, berdaya, saling membantu gitu ya, dan sebagainya. Gitu adik-adik. Nah, ya, jadi silakan adik-adik nanti di PKM itu diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam pembangunan, mengabdi kepada masyarakat, membantu masyarakat meningkatkan ekonomi di masyarakat. Dan yang penting lagi adalah adik-adik sekarang kuliah. Adik-adik kuliah itu berarti adik-adik adalah mahasiswa, bukan lagi siswa, tetapi mahasiswa. Adik-adik adalah orang-orang intelektual, orang-orang yang terpelajar. Dan adik-adik ini berarti punya ilmu. Silakan ilmunya diterapkan di masyarakat. Nah, silakan ilmunya diterapkan di industri. Nah, saran saya, di sini ada Pak Widodo, ada Pak Suyanto, ada Bu Siti, ada Bapak Ibu dosen yang lain, mengajarkan ilmu, dengerin. Gitu ya.
jangan nggak didengerin. Kenapa? Biar kita paham, kita tahu, kita bisa menerapkan di diri kita dan juga di masyarakat. Itu adik-adik ya. Penting ya. Jadi adik-adik nanti empati tumbuh, kemudian ilmu-ilmu adik-adik berpikir, oh ya ternyata yang saya pelajari bisa diterapkan di sini. Jadi nggak cuma ngawang saja, ilmunya bisa banyak omong saja, nggak seperti itu. Jadi ilmumu ini, saya bisa ini, ayo terapkan di masyarakat. Saya bisa ini, ayo terapkan. Begitu. Dapat ilmu apa dari Bu Siti, bisa ngajarin, Bu Siti ngajarin misalnya desain kemasan misalnya gitu ya. Desain kemasan tuh gini. Adik silakan terapkan. Saya belum punya bisnis, ya udah ajarkan di UMKM, ngajarin dia membuat kemasan. Begitu ceritanya. Itu ya harapannya di PKM itu. Ya, dan penting lagi ini. Nilai-nilai kepribadian, ulet, etos kerja, tanggung jawab, dan adik-adik ini adalah kita ini harus bangga ya punya karakter Pancasila. Begitu ya. Oke, dan ini berpikir analitis, logis. Apa-apa yang kita pikirkan harus logis. Jadi jangan cuma ngawang-ngawang yang nggak jelas, tapi oh ya itu bisa diimplementasikan. Walaupun implementasinya bisa lama, bisa setahun, 2 tahun, 10 tahun, nggak apa-apa. Karena kita juga minta kalau ada adik punya gagasan yang bagus. Itu. Nah, adik-adik, ini saya lewatin saja ya. Sebenarnya ini adalah dari mana sih dapatnya gitu ya. Anda itu ya dari pikiran, perasaan, dari manapun itu bisa mendapatkan sebuah gagasan kreativitas. Oke. Jadi, nah ini nanti ini biar yang mengerjakan Bu Siti saja. Jadi, adik-adik nanti, adik-adik pada saat membuat proposal itu benar-benar harus tahu dan taat aturan. Nah, di sini kita ajarkan seolah-olah kita itu masuk ke dunia, ke negara PKM namanya. Nah, terus undang-undangnya adalah panduan PKM. Nah, itu yang Anda harus ikuti. Jadi membuat proposal PKM itu sampai titiknya aja diatur, komanya diatur gitu ya. Fontnya diatur, semuanya diatur. Wes, itu PR-nya Bu Siti saja nanti. Itu semua bisa benar-benar sampai diatur. Jadi adik-adik harus tahu dan taat aturan. Gitu. Kemudian kreatif nanti akan saya ulas, kemudian objektif dan kooperatif. Kita harus yakin punya bayangan bahwa ini bisa dilaksanakan dan ini bisa kemana saja kolaborasinya. Nah, itulah yang kita harapkan dari PKM. Oke, nah ini penting. Kenapa kok PKM ini kayaknya jadi wajib gitu ya? Nih, tak kasih tahu adik-adik. Saya tuh sering ketemu mahasiswa, ya janjian ini berempat janjian, nih mau nongkrong di kafe, nih yang kuning mahasiswa. Pas dia nongkrong di kafe, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah main handphone sendiri-sendiri. Main game sendiri-sendiri, atau main WhatsApp-an dengan orang yang di luar sana. Jadi yang berempat itu malah nggak ngobrol gitu ya. Saya bingung, kalau nggak ngobrol yang ngapain ketemu gitu ya. Oh, nggak pernah ngobrol, WhatsApp aja gitu. Itu yang terjadi. Jadi banyak mahasiswa sekarang itu acuh tak acuh. Banyak mahasiswa itu yang kecemplung got adik-adik. Banyak ada mahasiswa itu yang nabrak tiang listrik. Banyak adik-adik itu yang nabrak pagar. Kenapa? Dia jalan sambil megang handphone. Nggak peduli lingkungan sekitarnya, tiba-tiba ada tiang listrik ketabrak, pintu kacanya yang harusnya dibuka ini malah kacanya yang ditabrak. Itu sering terjadi adik-adik. Kenapa? Adik-adik ini banyak yang acuh tak acuh di generasi sekarang. Generasi sekarang adalah generasi yang berbeda. Apakah kita harus mengikuti generasi yang dulu yang lebih baik? Enggak. Kita harus mengikuti yang ada sekarang dan ke depan akan terus berubah. Gitu ya. Anda sekarang saya melihat banyak mahasiswa yang acuh tak acuh, individualistiknya tinggi gitu ya. Ya tentunya berbahasa visual oke lah, kita apa-apa bisa kelihatan. Tapi individualistik dan acuh tak acuhnya itu banyak sekali terjadi di mahasiswa. Ya, walaupun itu tidak semua. Nah, adik-adik, kita harapkan adik-adik ikut ini nih, PKM. Kenapa ikut PKM? Adik-adik sudah belajar taat aturan. Nah, diajarin taat aturan. Nah, harapannya lagi kalau bisa nih di IP Jakarta, jangan nungguin pemerintah atau Kemdikbud ngadain PKM. Kita buat sendiri PKM-nya internal. Tujuannya apa? Biar mahasiswa ke sini. Biar mahasiswa itu yang tadinya acuh tak acuh jadi taat aturan, jadi kooperatif, jadi mahasiswa yang kreatif, jadi banyak pertanyaan yang dia akan coba cari tahu jawabannya. Ini harapannya. Nah, ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang ikut PKM. Walaupun nggak lolos, adik-adik itu sudah membuat proposal, sudah disubmit. Perhatikan deh, adik-adik itu sudah ini. Sudah taat aturan, sudah kooperatif, sudah kreatif, sudah ada di situ.
Ya, ini kalau adik-adik ikut PKM dan yang ada di sini, yang Anda merasa mahasiswa, saya berharap semua di sini ikut PKM. Targetnya bukan juara, bukan menang, bukan didanai, tapi adik-adik mulai belajar yang ada di sini. Ya, belajar taat aturan, belajar kooperatif, belajar kreatif, mencari masalah dan berikan solusi dari masalah yang ada itu. Masalah didanai apa enggak itu nomor 2. Masalahnya adalah Anda bisa berpikir analitis untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Gitu adik-adik. Nah, kalau nanti IPI Jakarta ingin membuat ini menjadi satu guidance begitu ya di pembelajaran atau di kemahasiswaan, ini bagus banget gitu ya. Silakan dilakukan. Nah, penting lagi ini bagi mahasiswa yang lolos PKM dan sampai ke PIMNAS, tahu nggak? Adik-adik ini sudah bermain ke inovatif dan nalar. Jadi yang bisa masuk ke sini ini adalah gagasannya itu sudah pasti inovatif dan bahasa nalarnya sudah jalan. Dia sudah tahu bahwa ini nanti terjadi kolaborasi di sini, siapa yang bekerja, siapa yang sudah dia harus lebih paham. Dan adik-adik ini sudah lebih deep thinking gitu ya bahasanya. Jadi sudah dalam berpikirnya, sudah berbeda dengan mahasiswa biasa. Orang-orang yang sudah masuk ke sini adik-adik, saya kasih tahu. Dari survei kementerian yang dilakukan, mahasiswa yang pernah lolos PKM dan masuk PIMNAS sekarang sukses hidupnya. Nah, ini perlu disampaikan nih, jarang yang ngomong ini. Jadi saya kebetulan banyak di kementerian, gitu ya. Dan terakhir, beberapa bulan yang lalu saya rapat di kementerian itu, di sana kebetulan ada Ahmad Zaki. Ahmad Zaki itu dulu yang mendirikan Bukalapak. Ngobrol gitu ya, saya lagi paparan mengenai PKM gitu kan. Tiba-tiba si Mas Ahmad Zaki itu ngomong, loh Pak, saya kan dulu PKM kewirausahaan katanya. Oh iya, tahun berapa? 2008. Jadi beliau ternyata mahasiswa yang PIMNAS PKM kewirausasahaan tahun 2008 gitu ya. Dan ternyata banyak sekali cerita-cerita dari mahasiswa yang lolos PKM dan sekarang menjadi sukses. Kenapa kok sukses? Korelasinya kemana gitu ya bahasanya Bu Siti. Korelasinya apa? Mahasiswa sudah nggak yang kuning lagi, sudah nggak acuh tak acuh lagi. Karena Anda sukses itu nggak bisa sendiri adik-adik. Anda sukses itu kalau sudah kooperatif, sudah berkolaborasi, sudah kenal orang banyak. Ini kuning, hijau, biru ini saya tekankan betul pada saat saya menyampaikan kepada mahasiswa. Oke, adik-adik. Nah, bagaimana proposal PKM itu? Kira-kira inspirasinya menjadi ide bagaimana? Pertama, dari sumber inspirasinya. Adik-adik itu bisa lihat masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar. Anda di rumahnya ada sendiri, rumahnya Anda misalnya, tempat saya langganan banjir misalnya. Coba pikirkan langganan banjir itu apa yang harus dilakukan. Nah, itu kan satu masalah. Jadi, kegelisahan publik, kok tiba-tiba tempat saya banyak pemuda pada nongkrong, nggak karu-karuan. Itu masalah. Jadi, sekitar aja gitu ya. Kok orang-orang pada buang sampahnya sembarangan gitu ya, padahal sampahnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, banyak orang kok ini daerahnya kok kering begini gitu ya. Ini kalau ditambah hijau-hijau, diajarin membuat hidroponik kayaknya boleh juga tuh misalnya kayak gitu. Jadi masyarakat diajarin itu aja boleh gitu ya. Silakan. Jadi lihat di kegelisahan publik masalah kecil sampai masalah besar. Nah, memang harapannya adalah daerah-daerah yang ekonominya masih perlu mau dikembangkan, daerah pesisir, terpencil, masyarakat adat, kelompok-kelompok berkebutuhan khusus gitu ya. Pak, kalau di Jakarta, di Bekasi boleh nggak Pak? Boleh. Tidak harus daerah-daerah ini gitu ya. Kalau Anda bisa betul menangkap masalahnya dan itu masalah kalau tidak diselesaikan akan menjadi besar dan akan menjadi masalah yang lebih besar, itu yang kita cari. Jadi adik-adik silakan mencari itu ya. Terus kemudian ini bisa manusia, bisa alam, bisa komoditas, bisa pengelolaan atau manajemen itu yang dilihat menjadi masalah. Oh, masalah manusianya, oh masalah alam, oh masalah komoditas, oh masalah manajemen gitu ya. Nah, terus sesuatu yang Anda usulkan itu adalah sesuatu yang futuristik. Nah, harapannya belum pernah dilakukan orang lain. Atau orang lain masih dalam bentuk gagasan. Nah, di sini Anda mewujudkan. Kira-kira seperti itu. Realistis maksudnya, yang Anda usulkan, yang Anda buat itu bisa dilakukan atau bisa dijalankan. Itu. Terus metodenya itu juga Anda harus mulai pahami, cari, baca literatur sana sini gitu ya. Biar tahu metodenya, biar tahu solusi yang pernah diberikan sama orang lain.
produknya juga harus unik gitu ya. Kalau Anda membuat produk wirausahaan juga pastikan produknya belum pernah dijual, nggak ada di lapangan, jadi Anda harus membuat dulu gitu ya. Level tantangan intelektual, nah ini penting. Adik-adik kadang kita ini tiba-tiba membuat bakso gitu ya. PKM kewirausahaan kita membuat bakso. Itu level tantangan intelektualnya sangat rendah. Kenapa? Orang yang membuat bakso itu tidak harus kuliah S1. Ya, pembuat bakso itu tidak sekolah pun bisa gitu ya. Nah, tetapi kalau membuat bakso yang kalau orang makan bakso sehari satu bisa kenyang seharian. Nah, itu baru level intelektualnya tinggi. Oke, jadi kalau misalnya Anda sama-sama membuat bakso, Pak, kalau membuat bakso saya ini, Pak, makan satu saja, Pak, ini bisa seharian, Pak, dan ini bisa direkomendasikan untuk diet. Nah, itu loh yang kita harapkan. Jadi bukan sesuatu yang biasa atau yang sudah ada di pasaran. Terus, nah ini kemanfaatannya tepat dan besar. Sekarang ini kalau kita lihat ya, banyak, ini saya nggak menyinggung Bu Siti ya, banyak emak-emak, banyak ibu-ibu yang pengen diet. Nah, itu misalnya gitu ya, saya nggak menyinggung ya, gitu ya. Biasanya begitu. Nah, ini kan butuh, kalau tiba-tiba, Pak, ini ada, Bu, ini ada begini nih, ada makanan nih, kalau orang makan ini kebutuhannya nutrisinya sekian, kebutuhannya sekian, ini terpenuhi, jadi Ibu cukup makan satu saja, nanti ini sampai siang, jadi siangnya baru makan ini sudah terpenuhi gitu ya. Dan itu diukur menurut penelitian ini, kalau kandungan ini dan sebagainya, itu yang kita harapkan di level tantangan intelektualnya Anda sebagai mahasiswa. Oke, itu adik-adik ya. Wes, ini tak lewatin saja, wes gampang. Ini tak lewatin saja. Ini tak lewatin saja. Nah, ini sekarang masuk ke sini, penting nih. Penting di sini adalah adik-adik untuk tahu sebuah gagasan, untuk mendapatkan sebuah ide gitu ya. Adik-adik itu bisa ngapain? Baca-baca dari mana? Dari jurnal, hasil penelitian, majalah, koran, browsing, baca di handphone itu dibaca nggak apa-apa, browsing ada masalah apa sekarang gitu ya, tren-tren sekarang seperti apa, dari situ kemudian bisa adik-adik lihat-lihat di seminar, diskusi. Adik tahu nggak sekarang ini banyak sekali seminar-seminar bagus yang gratis kita tonton, ada di mana? YouTube. Dulu saya gitu ya, zaman Pak Widodo, zaman Bu Siti, kalau untuk datang ke seminar untuk dapetin materinya, ngapain? Kita harus bayar ratusan ribu gitu ya untuk dapetin gitu. Nah, sekarang di YouTube banyak banget. Yang tadinya bayar sekarang direkam, ditampilkan di YouTube. Kita bisa lihat hasil seminar, mau diskusi dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kalau ada lagi pengumuman dari pemerintah, tiba-tiba pemerintah ada pengumuman apa? Nah, pikirkan itu, wah ini ada masalah ini, Anda berikan solusinya. Gitu ya. Kemudian ada lagi pengamatan, Anda jalan gitu ya, ngelihat, wah ini ada got mampet nih kayaknya. Anda lihat, kok ini ada tumpukan sampah sembarangan nih, kok ini dari pengamatan Anda. Ya, dari pandangan mata bisa ketemu. Atau Anda bisa melihat orang-orang yang sudah berhasil. Wah, dia berhasil melakukan ini. Kayaknya ini bisa dilakukan di sini. Itu pun boleh adik-adik. Jadi ada orang sudah melakukan ini, Anda coba akan melakukan ini. Itu boleh. Jadi ada beberapa hal yang nanti kita bisa lihat mana yang paling cocok atau paling layak gitu ya. Oke, adik-adik di sini kalau nanti sudah ketemu sebuah ide sedikit saja, ya silakan Anda ngobrol sama yang lain. Jadi sendiri itu nggak akan ketemu adik-adik. Jadi ngobrol sama lain, ngobrol sama temennya, ngobrol sama dosen. Saya punya gagasan begini, kira-kira apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Jadi gagasan kita ini bisa jadi belum yang paling baik karena ada orang yang melihat dari sisi lain gitu ya. Anda silakan brainstorming, ngobrol sama temennya, ngobrol sama siapa, saya punya gagasan ini, kalau perlu ada fokus grup, silakan aja. Saya yakin di IPB Jakarta bisa memfasilitasi ini. Kalau mau silakan ke kampus, ayo kumpul bareng, entah Bu Siti, entah Pak Widodo, entah Bapak Ibu dosen, ayo nanti saya ikut ngobrol. Hanya ngapain? Gagasannya yang bagus. Jadi fokus di gagasan di awal. Ya. Nah, adik-adik, pastikan, ini memastikan, agar gagasannya itu dikatakan bagus dan layak untuk masuk PKM. Yang harus dilihat, coba gagasan Anda tadi bermanfaat enggak untuk orang lain? Manfaatnya orang banyak, gitu ya. Bermanfaat enggak? Kalau hanya untuk diri Anda sendiri, pasti enggak lolos. Jadi manfaatnya harus orang lain, harus massal. Unik enggak produk Anda ini?
unik nggak gagasan Anda ini? Oh, udah biasa, wah itu sudah banyak. Nah, kalau orang sudah ngomong sudah biasa, sudah banyak, pasti nggak lolos. Lanjut. Sekarang ngomongin menarik apa enggak? Sesuatu yang Anda usulkan gagasan itu menarik nggak? Ah, itu mah biasa aja. Oh, ini wah ini bagus banget tuh. Wah, itu idenya brilian banget. Nah, itu yang kita cari. Kemudian spesifik. Kebaruannya bagaimana? Ya dilihat lagi. Ini, jadi adik-adik, ini yang dilihat 6 hal ini coba nanti setiap gagasan ini diperiksa. Inovasinya ada enggak? Ya, inovasinya ada enggak? Referensinya ada enggak? Ini penting. Setiap proposal yang lolos didanai pasti minimal ada 4 referensi yang ada di bab 1. Wes, penting ini. Ini perlu dicatat nih, referensi. Jadi pastikan di bab 1 minimal ada 4 referensi. 4 referensi ini dari mana? 2 jurnal, 2 lagi referensi misalnya dari BPS, referensi yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Minimal ada di bab 1 untuk semua bidang. Kalau di bab 1-nya dicek nggak ada referensinya, pasti nggak lolos. Pasti nggak lolos. Jadi pastikan di bab 1. Wes ya, ini penting nih dari semua ini. Oke, saya lanjutkan. Saya mau mengabsen dulu. Siapakah masih ada yang hadir di sini? Oke, adik-adik semua, saya agak cepat mengajarnya, menyampaikannya. Sekarang kita tes dulu siapa yang masih stay di sini. Silakan raise hand. Ya, 2 menit memberikan waktu saya untuk minum. Silakan. Iya, Pak. Mohon maaf, suaranya mati, Pak. Ya, mati karena saya lagi minum dulu sebentar. Oh, jamnya mati. Ini suaranya nggak ada. Oke, lanjut. Ini jadi ada 101 yang hadir. Ya, jadi masih ada 60 yang gaib ini ya. Jadi 60 tadi pasti yang tadi nggak hadir ya, pasti. Yang tadi nggak hadir mungkin silakan di apa namanya, silakan diapakan. Silakan diapakan. Oke, saya lanjutkan ya. Mana tadi? Full screen. Ya. Oke, jadi adik-adik nanti ya yang ini lihat lagi. Jadi kalau tadi sudah di sini sudah dilihat pertimbangannya seperti apa, manfaat enggak, inovasinya ada enggak gitu ya, dan sebagainya. Ini ada apa enggak nih? Kalau sudah ini ada, lanjut lagi dicek sesuatu yang Anda usulkan itu nyentrik enggak? Wah iya tuh nyentrik banget tuh gitu ya, evolutif enggak, seksi enggak gitu ya, menggoda enggak, nantang enggak. Jadi sesuatu ini yang kayaknya wah ini bagus banget nih gitu. Jadi orang biar apa terperangah melihat gagasan Anda. Itu yang harus muncul ya dalam apa namanya gagasan Anda, sesuatu itu kreatif. Itu. Lanjut sekarang. Adik-adik, ayo kita ajarin berpikir sedikit. Nah, ini sesuatu yang kreatif zaman dulu. Ini sesuatu yang kreatif. Wah, ada handsfree, ada handphone. Oh, zaman dulu semua nih. Nah, sekarang saya kasih tantangan saat ini. Oke, tantangan saat ini. Coba pikirkan bagaimana masalah pendidikan. Tantangan besar nih. Sampah. Nah, agak kecil, ya sampah. Transportasi. Ya, lalu lintas yang mulai padat sekarang. Ya. Lalu lintas yang mulai padat. Kemudian ada lagi korupsi. Generasi muda, narkoba, ketahanan pangan, rawan sosial. Nah, ini macam-macam. Coba cari tahu di sini ada masalah apa, kemudian cari tahu kira-kira apa solusinya. Oke, gitu ya. Ini silakan dipikirkan di sini. Nah, ini penting adik-adik. Ini penting banget. Jadi Anda kan tadi punya handphone semua, gitu ya. Anda punya handphone semua, kemudian manfaatkan handphone, gitu ya. Punya handphone, manfaatkan handphone Anda. Simple, manfaatkannya gini. Kalau ada adik lagi jalan, dengerin orang ngomong, tiba-tiba membaca sesuatu, kemudian pengamatan Anda menangkap ada sesuatu yang mengganjal dan ini perlu diperbaiki, tulis di handphone Anda, buka notepad gitu ya, tulis gagasan PKM, tulis misalnya, oh ada got mampet
di daerah ini. Satu. Tulis lagi. Ada lagi, apalagi ya? Kepikirannya, oh ini ada UMKM di sini, tapi kok padahal nih produknya bagus, tapi jualannya masa begitu, gitu ya. Wah, ini belum jelas nih pemasarannya nggak bagus. Wah, ada UMKM pemasarannya masih masalah. Ada UMKM yang kayaknya dia tuh pelanggannya besar, pelanggannya banyak, tapi kok nggak untung-untung ya? Kayaknya nggak nambah-nambah, kok nggak besar-besar gitu ya? Jangan-jangan ada yang salah nih dengan keuangannya. Anda mengajarkan bagaimana penyusunan dan pelaporan keuangannya, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi Anda tuliskan di handphone, ketemu gagasan-gagasan sebuah gagasan yang menarik untuk Anda bisa selesaikan. Itu ceritanya. Nah, adik-adik, ini yang penting. Nah, tadi pasti ada yang nanya, Pak, dari tadi kok penting terus, ini yang penting terus gitu ya. Jadi ini, banyak sekali mahasiswa yang melihat bahwa sesuatu itu sebuah kesenjangan. Bahkan kondisi aktual itu sudah ada. Kondisi aktualnya itu sebenarnya sudah menyelesaikan masalah. Tapi Anda seolah-olah kondisi itu dibuat-buat menjadi masalah. Jangan sampai terjadi itu. Jadi Anda harus melihat kondisi sekarang itu seperti apa, dan itu benar menjadi masalah. Dan Anda harus punya bayangan, seharusnya idealnya seperti apa. Nah, kalau sudah ketemu idealnya seperti apa, baru ada yang merah nih. Ada gap namanya, ada kesenjangan. Nah, gap ini yang Anda coba berikan solusi. Bagaimana agar kondisi aktual ini bisa mencapai atau menuju ke kondisi idealnya. Gitu ya adik-adik ya. Jadi Anda harus betul-betul bisa nangkep ini. Kondisi sekarang, kondisi yang diharapkan seperti apa, kemudian Anda harus tahu solusinya. Oke, ini saya lewatkan. Nah, adik-adik baru masuk ke PKM. Setiap tahun adik-adik ada buku panduannya. Biasanya buku panduan penulisan. Jadi yang saya sampaikan sekarang ini nyaris tidak ada kaitannya dengan buku perubahan-perubahan setiap tahun, tetapi biasanya di tata cara penulisannya. Nah, nanti akan muncul buku panduan baru PKM 2022, gitu ya, tentunya dengan tata cara yang sedikit berbeda. Jadi sedikit berbeda. Nah, pastikan ini nanti adik-adik menggunakan buku panduan terbaru, dan pastikan juga Bapak Ibu dosen juga di bidang kemahasiswaan atau inovasi yang ada di IPI Jakarta konsen dengan ini, gitu ya. Perbedaannya nanti seperti apa. Nah, PKM adik-adik perlu diketahui PKM itu ada 8 bidang. Kalau saya sebutnya ada 8 skema biasanya. Ya, 8 skema itu ada riset, ada pengabdian masyarakat, ada kewirausahaan, penerapan iptek, karsa cipta, gagasan futuristik konstruktif, artikel ilmiah, dan gagasan tertulis. Nah, adik-adik, saya berpesan kepada IPI Jakarta, ya, berpesan kepada IPI Jakarta, yang diikuti, yang pertama paling utama, yaitu PKM pengabdian masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, baru PKM PI, penerapan iptek. Ya. Kemudian PKM kewirausahaan, dan baru PKM AI GT. Yang lain tidak perlu, gitu ya. Yang lain PKM Karsa Cipta tidak usah, PKM GFK tidak usah, gitu ya. Nah, kalau riset masih dipersilahkan, gitu ya, tapi tidak utama, gitu ya. Tadi yang utama tadi PKM pengabdian masyarakat, kemudian penerapan iptek, kemudian kewirausahaan, kemudian baru AI dan GT. Nanti saya jelaskan semuanya, gitu ya. Saya jelaskan semua, tetapi adik-adik lihat nih, apakah saya mungkin apa enggak, gitu ya. Kalau saya lihat dari hasil yang saya temui pada saat saya evaluasi dari sekolah tinggi ilmu ekonomi atau fakultas ekonomi gitu tuh, jarang ada yang lolos di riset, ya, jarang ada yang lolos di riset, enggak pernah ada yang lolos di Karsa Cipta, tidak pernah ada. Di GFK juga jarang sekali, gagasan futuristik konstruktif. Yang paling banyak di pengabdian masyarakat, ya, kemudian penerapan iptek, gitu. Di kewirausahaan juga ini sangat sulit, ya. Dari mahasiswa manajemen ikut kewirausahaan ini sangat sulit, tapi saya kasih tahu nanti. Oke, adik-adik semua saya buka satu persatu. Saya mulai dari PKM pengabdian masyarakat biar gampang. PKM pengabdian masyarakat, adik-adik diminta menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat sosial,
Nah, saya tambahin ya, masyarakat sosial. Masalah-masalah yang ada di masyarakat sosial apa? Ya tadi, misalnya ada got mampet gitu ya, silahkan. Kemudian ada lagi, ada ibu-ibu, kok di sini banyak ibu-ibu pada nganggur, kemudian ajarinlah dia untuk membuat sesuatu yang bisa menjadi produk yang dia bisa jual gitu ya. Ngajarin apa? Ngajarin masak boleh ya, ngajarin buat karya apa boleh, ngajarin manfaatkan barang bekas boleh gitu ya, ngajarin menggunakan atau mengelola sampah rumah tangga menjadi apa boleh, yang kayak gitu-gitu. Jadi silakan. Nah, yang lebih besar lagi, misalnya ngajarin Karang Taruna, organisasi Karang Taruna itu harus seperti apa, silahkan gitu ya. Atau lebih besar lagi, kita masuk ke sekolah-sekolah gitu ya. Di sekolah-sekolah ngajarin lah apa yang ada di sana, di sekolah itu ada masalah apa, dari masalah manajemennya gitu ya. Di panti-panti asuhan Anda mengajarkan apa di sana, di pesantren Anda mengajarkan apa di sana. Nah, itu masuk ke sini, silakan. Ya. Itu hal-hal yang bisa Anda gunakan atau bisa Anda jadikan sebagai objek di PKM Pengabdian Masyarakat. Nah, di pengabdian masyarakat itu ada macam-macam gitu ya, yang bisa dilakukan di misalnya di tempat-tempat ibadah gitu ya, di gereja, di masjid, di vihara dan lain-lain, silakan. Itu juga banyak tempat gitu ya. Terus ada lagi di sekolah-sekolah, di panti-panti gitu ya, Karang Taruna. Kemudian di ibu-ibu itu apa? Posyandu. Kemudian pembinaan olahraga kepada anak-anak di daerah mana, yang kayak gitu-gitu. Silakan. Itu pengabdian masyarakat. Dan pastikan mereka mau ada ajak untuk kerjasama gitu. Kemudian yang kedua adalah PKMPI. Ini yang paling gampang dilakukan oleh manajemen. PKM penerapan iptek. Dulu namanya PKMT. Wah, karena PKMT orang-orang dari manajemen nggak ada yang mau ikut. Padahal itu penerapan ilmu dan teknologi. Nah, diganti namanya menjadi PKMPI. PKM penerapan iptek. PKM penerapan iptek ini adalah adik-adik sekarang sekolah, belajar di ilmu manajemen dan juga akuntansi gitu ya, ada manajemen, ada akuntansi. Silahkan terapkan ilmunya Anda di industri, di UMKM, di BUMN, nah dimanapun itu, atau saya menyebutkan di dunia usaha, dunia industri. Oke ya, nah di PKMPI ini tadi ilmunya adik-adik semua yang sekarang dipelajari terapkan di dunia industri ya, untuk memajukan industri itu. Apa yang bisa dibantu? Misalnya dari sisi pengelolaan SDM, silakan gitu ya. Ada nih UMKM kecil, organisasi baru kecil gitu ya. Anda ini harusnya organisasi seperti ini, boleh. Anda lihat UMKM yang kayaknya pemasarannya belum bagus nih, ajarkan bagaimana strategi pemasaran yang baik. Kemudian ada lagi misalnya mereka kok nggak tahu ya, ini belum punya merek nih, Anda ajarkan daftar merek. Ini sesuatu ini perlu didaftarkan menjadi hak cipta, ajarkan itu. Adik-adik melihat bahwa ini kok makanan tapi belum didaftarkan ke Badan POM, ajarin itu gitu ya. Kemudian, nah ya kayak gitu-gitu. Oh ini ternyata ada perusahaan nih, rekrutmen pegawainya kok aneh nih kayaknya, ini turnovernya tinggi. Anda kalau punya keahlian di situ, rekrutmen silahkan diajarkan ke sana. Nah, kemudian bagi yang keuangan, Anda melihat ini kok UMKM ini ramai banget, tapi kok ini nggak berkembang ya. Ada masalah apa dengan keuangan ya? Silakan Anda ajarkan dengan pelaporan keuangannya, yang kayak gitu-gitu. Jadi yang PI ini adalah ilmunya Anda terapkan di dunia usaha, dunia industri. Oke, kira-kira bisa disambung nggak? Bisa nyambung nggak yang saya ajarkan? Ini cepat nih yang saya sampaikan nih. Saya melihat di sini harusnya bisa. Oke, adik-adik, ini nyambung nggak? Sekarang yang mendengarkan saya, tuliskan di chatroom Anda kata-katanya nyambung. Ayo, silakan. Saya tunggu 1 menit. Wah, Maulana, Hegar, Cipta, Vicky, Iksan, oke. Wih, mantap. Ayo, silakan. Nah, ini saya ngetes nih. Yang ada di sini. Kalau nggak ada, pasti nggak nulis nih. Nah, ayo. Ketahuan ya. Oke, wah mantap. Banyak nih. Saya tunggu sedikit lagi. Ayo, 10 detik lagi. Masih banyak. Wis, mantap. Ya, oke, saya lanjutkan. Oke, cukup. Chatnya berhenti. Oke, selanjutnya saya masukkan ke yang biru, yaitu PKMK.
PKM kewirausahaan adalah PKM yang paling banyak diikuti oleh mahasiswa dan 90% gagal. PKM yang paling banyak diikuti mahasiswa dan 90% gagal. Karena kata kuncinya PKM kewirausahaan adalah mahasiswa menciptakan produk baru yang belum pernah ada di pasaran. Nah, itu kata kuncinya. Produk baru yang belum pernah ada di pasaran. Pak, boleh nggak Pak saya memberikan inovasi dari produk yang sudah ada? Boleh, silahkan. Pak, boleh nggak saya membuat bakso? Baksomu bakso apa? Bakso sapi? Ya nggak boleh. Pak, tapi Pak, bakso saya ini Pak, kalau orang makan, satu saja Pak, ini bisa untuk diet Pak. Jadi ini kaya akan nutrisi, kebutuhan nutrisinya setengah hari terpenuhi dengan makan bakso ini satu. Nah itu baru beda, itu namanya inovasi. Oke, kalau ngomongin makanan. Ngomongin makanan, ngomongin minuman, ngomongin apapun itu silahkan. Yang penting adalah produknya baru. Belum pernah ada. Bagaimana ngecek produk baru? Cek di Google. Ya, ternyata ini, yang paling banyak itu apa? Bikin obat pakai daun kelor, dicek aja, oh ternyata sudah banyak yang jual, ya jangan gitu ya. Bikin ini pakai ini, bikin ini pakai itu, banyak banget nih. Nah, coba pastikan itu. Terus Pak, bagaimana saya bisa tahu khasiat sesuatu Pak, bahwa itu bisa mengandung ini, bisa mengandung itu. Nah, saya kasih tahu, adik-adik itu kan mahasiswa dengan intelektual tinggi, adik-adik biasa membaca, carilah jurnal yang menjelaskan manfaat dari bahan-bahan bakunya yang Anda mau buat, gitu ya. Kenapa orang bisa membuat misalnya daun kelor untuk obat nyamuk? Karena ada riset yang mengatakan bahwa daun kelor bisa untuk obat nyamuk. Caranya begini-begini. Nah, itu yang Anda buat, gitu loh. Jadi Anda membuat bisa dari hasil penelitiannya orang. Yang ada di mana? Yang ada di internet, ada di jurnal. Anda cari tahu, oh ini hasilnya ini. Dan itu Anda jadikan referensi. Nah, begitu adik-adik. PKM kewirausahaan harus ada referensinya. Ya. Mengapa Anda mengatakan itu bagus? Oke, gitu ya. Wes, itu PKM kewirausahaan. Terus lanjut nih, PKM riset. Nah, sekarang ngomongin PKM riset. Adik-adik diminta untuk membuat proposal akan melakukan penelitian. Ya, membuat proposal akan melakukan penelitian. Oke, kalau sudah, nanti proposalnya adalah proposal penelitian terapan yang hasilnya bisa diimplementasikan langsung di lapangan. Oke, gitu ya katanya, bukan penelitian keilmuan. Nah, Bapak Ibu dosen yang bimbing, ini mohon adik-adik perlu diarahkan ke sana. Jadi kalau adik-adik pengen buat proposal penelitian, ternyata ini masih penelitian keilmuan, nggak bisa. Saran saya, Anda melanjutkan dari penelitian dosen. Jadi sudah ada penelitian dosen, Anda terapkan itu kalau misalnya penelitian dosennya itu masih tataran requirement-nya, Anda jadikan itu menjadi produk, penciptaan produknya. Kira-kira begitu. Jadi diteruskan dari penelitian yang sudah ada. Oke, itu PKM riset. Selanjutnya adalah PKM Karsa Cipta. Nah, saya katakan tadi anak-anak dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, di Fakultas Ekonomi, ini akan sulit karena adik-adik diminta menciptakan alat sebenarnya. Ya, diminta menciptakan alat, yang alat itu alat untuk menyelesaikan masalah masa depan. Ya, macam-macam ini, tetapi ini harus sesuai bidangnya, ilmunya Anda. Bidang ilmu adalah jurusannya Anda. Nah, karena di manajemen tidak diajarkan membuat alat, nah ini saya menyarankan untuk tidak ikut di Karsa Cipta. Kemudian GFK. GFK itu banyak orang yang ingin membuat. Karena, wah ini film, ini gampang, ini editor video gampang. Jadi editor video itu hanya luaran adik-adik. Yang penting di GFK ini adalah harus bisa membuat naskah skenario. Jadi, di sini sebaiknya orang-orang yang ikut PKM GFK adalah orang-orang yang paham tentang film production. Jadi yang dinilai adalah bukan videonya, tetapi bagaimana skenario dari film itu sendiri. Bagaimana memproduksi sebuah film itu yang lolos. Ini agak sulit gitu ya bagi orang yang tidak punya pemahaman tentang film production. Terus gagasan tertulis. Gagasan tertulis itu misalnya gini, ada diminta untuk berpikir masa depan yang lebih baik. Misalnya contoh sampah gitu ya, sampah yang ada di Indonesia.
Anda lihat Pak, mungkin di Jakarta atau Bekasi itu ada sampah banyak banget nih. Menurut Anda bagaimana? Buatlah sebuah gagasan 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang harusnya sampah itu jadinya seperti ini. Oke, kira-kira begitu ya mikirnya ya. Terus silakan membuat tulisan. Gagasan dari tulisannya seperti apa gitu. Nah, terus yang terakhir adalah PKM artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini sebenarnya kalau bunyi di panduan gitu, adik-adik misalnya sudah melakukan pengabdian masyarakat nih sudah gitu ya, terus ternyata nggak berhasil, sudah berhasil, sudah ada hasilnya gitu ya, sudah selesai. Nah terus silakan adik-adik membuat sebuah artikel, sebuah jurnal gitu ya, jurnalnya sudah ada template-nya. Nah silakan itu diikuti dari pengabdian masyarakat, kemudian dari penelitian mahasiswa gitu ya, bukan skripsi ya tentunya, dari pengabdian masyarakat, penelitian, kemudian dari Anda praktek kerja lapangan, dan juga ada lagi PKM tahun lalu yang tidak lolos di PIMNAS. Jadi PKM tahun lalu yang tidak lolos PIMNAS boleh diajukan untuk menjadi PKM AI. Nah, yang paling banyak lolos di PKM AI adalah PKM dari hasil penelitian mahasiswa. Itu adik-adik. Oke, nyambung nggak? Nah, sekarang kita ngomongin konsep ini. Sebenarnya masih banyak. Saya mau buka sesi tanya-jawab dulu, kira-kira 15 menit, biar tidak bosan. Oke, silakan itu dulu. Kita diskusi dulu, saya serahkan dulu kepada moderator, biar teman-teman paham. Silakan. Terima kasih para Dr. Wahyu yang telah memberikan pencerahan yang begitu bermanfaat, sehingga adik-adik mahasiswa nanti akan bisa melaksanakan dengan baik. Semoga bisa banyak yang lolos hibah pada tahun 2022 ini. Oleh karena itu, pada adik-adik mahasiswa, daripada mengganjal di hati kalian, mumpung sekarang ada pakarnya, silahkan dipertanyakan sehingga nanti apa yang Anda inginkan terjawab dengan jelas. Silahkan adik-adik. Adik-adik semua, apakah masih menyimak acara ini? Karena nanti pada saatnya ketika Bapak